Ya, di situ ada semua. Siapa saja yang mendapatkan bagian-bagian itu, siapa saja. Kan kemarin kita bilang kan, yang awal pernah kita pelajari, ada sebagian orang yang mendapatkan warisan itu dengan furud. Furud itu sesuatu yang sudah ditentukan oleh syariat. Ya, seperti itu. Itu namanya furud. Ada juga yang mendapatkan warisan itu dari dua arah. Dia furud juga dapat, asobah juga dapat. Ya. Dia furud dapat, asobah juga dapat. Ada juga yang dapatnya cuma satu, asobah sah saja. Jadi ada tiga ya. Ada tiga kemarin kan. Jenis-jenis orang yang mendapatkan warisan itu ada tiga. Ya, yang pertama ashabu furud atau ashabul fard. Orang-orang yang mendapatkan warisan dengan bagian yang sudah ditentukan sama syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang mendapatkan warisan dengan cara asobah. Yang ketiga, ada juga orang yang mendapatkan warisan itu dengan cara apa? Dengan cara furud juga bersamaan dengan itu asobah. Dia furudnya dapat 1/6 misalnya dapat, tapi dia juga dapat asobah. Ya. Itu salah satunya seperti apa? Seperti bapak. Bapak itu terkadang dia bisa dapat furudnya saja 1/6. Terkadang dia cuma bisa dapat asobahnya saja. Terkadang dia dapat 2 bisa. Seperti itu. Nah itu ini 40 bagian ini. Nah itu penting ente tahu. Coba ente baca coba. Yang pertama siapa? Az-zawj. Di kitab yang anak kasih ente siapa? Suami. Suami bisa dapat setengah. Dilihat itu. Suami dapat setengah kalau tidak ada keturunan yang mewarisi. Istrinya nggak ada keturunan yang mewarisinya. Suami dapat setengah. Suami juga bisa dapat 1/4 kalau si istri meninggalkan keturunan yang mewarisi. Itu. Kemudian zaujah. Zaujah itu dapat 1/4 kalau tidak ada keturunan yang mewarisi. Istri zaujah itu istri. Kemudian istri juga bisa dapat 1/8 kalau di situ ada keturunan yang mewarisi. Kemudian kembali lagi ketiga, kalau di sini di tempat enti ketiga langsung ayah dia. Apa? Kita kembali ke ayah. Ayah itu dia bisa dapat 1/6. 1/6 kapan ayah dapat 1/6? Dari laki-laki. Dari laki-laki. Laki-laki. Ada keturunan yang mewarisi. Ente di situ ada nggak laki-lakinya? Nggak ada ya. Nah, nggak ada laki-lakinya. Itu nanti ditambah sendiri. Ayah itu dapat 1/6 kalau ada keturunan yang mewarisi, tapi keturunan itu laki-laki. Ibn, anak laki-laki anak laki-laki. Kemudian ayah, nah di sini ayah bisa dapat 1/6, juga bisa dapat asobah. Artinya 1/6 dia dapat, habis itu asobah juga dia dapat. Jadi 2 bagian dia dapat. Ayah ini bisa dapat 2 bagian. Bisa dapat 1/6, bisa dapat asobah ayah. Kapan? Kalau ada keturunan yang mewarisi, tapi keturunan itu bukan laki, tapi perempuan. Kalau ada keturunan yang mewarisi, keturunan itu adalah anak perempuan, itu dah dapat. Bukan anak perempuan ayah ya, tapi anak perempuan dari anaknya ayah meninggal tadi. Seperti itu. Kemudian ayah juga dapat daripada bagian yang ketiga itu asobah. Kapan ayah dapat asobah? Kalau anak yang meninggal itu nggak ada ahli waris sama sekali, nggak ada ahli waris laki-laki, nggak ada ahli waris perempuan, baru ayah itu dapat asobah. Ayah di sini, jadi ketika kita bilang waris itu nisbatnya kepada si mayit, nisbatnya pasti kepada si mayit. Ketika ayah, berarti ayahnya si mayit. Paham nggak ini? Ketika dibilang ayah, ayahnya siapa ini? Ayahnya si mayit. Ketika dibilang ibu, ibunya siapa ini? Ibunya si mayit. Ketika dibilang kakek, kakeknya siapa ini? Kakeknya si mayit.
Ketika dibilang nenek, nenek siapa ini? Neneknya si mayit. Jadi nisbat bapak, ibu, kakek, nenek, anak itu nisbatnya kepada mayit. Ketika anak bilang ayah, berarti mayitnya anaknya. Itu ketika anak bilang anak, berarti yang mayitnya itu adalah bapaknya. Ketika anak bilang istri, berarti yang mati itu adalah si mayit siapa? Suami. Ketika anak bilang suaminya dapat berapa, berarti yang meninggal siapa? Istri. Jadi nisbatnya kepada si mayit. Jadi inti jangan bingung. Ketika dibilang bapak, bapak siapa? Bapak si mayit. Ya, ketika dibilang ibu, ibu siapa? Ibu si mayit. Ketika dibilang suami, suaminya siapa? Istri yang mati tadi. Gitu ya. Ketika dibilang anak, anak siapa? Anak si mayit. Jadi seperti itu. Ketika dibilang anaknya anak siapa? Anaknya anak dari si mayit. Berarti kalau dibilang anaknya anak, berarti mayitnya itu kakek. Kakek ya. Jadi seperti itu. Tamam. Jadi ya, ayah tadi apa? Ayah dapatnya 3. Ayah dapatnya 3. Kemudian habis ayah ibu, habis ayah ibu. Ini anak perjelas lagi nih. Jadi enak. Jadi jika ente udah ada ini baru kita bisa praktek ya. Baru kita bisa praktek baru. Nah, ibu ini dapat waris ada berapa dia bisa? Ada 3. Ada 3 ibu. Kapan apa yang pertama? Ibu dapat 1/3. Ibu dapat 1/3. Kapan ibu dapat 1/3? Kalau misalnya ibu bisa dapat 1/3 kalau misalnya tidak ada yang mewarisi. Tidak ada yang mewarisi, ibu dapat 1/3. Tidak ada anak laki-laki, tidak juga ada anak perempuan. Itu yang pertama. Yang di ente ini kurang. Kalau ente ini kan cuma tidak ada keturunan yang mewarisi. Ya, tapi ada tambahannya. Bukan hanya tidak ada keturunan yang mewarisi saja, tapi tidak ada jumlah dari saudara atau saudari perempuan. Artinya ibu bisa dapat 1/3 kalau di situ tidak ada yang mewarisi, juga kalau di situ tidak ada saudara laki-laki atau saudara perempuan yang berjumlah, nggak ada. Misalnya yang meninggal siapa? Anaknya. Yang meninggal anaknya. Ninggalkan siapa? Ninggalkan bapak, ninggalkan ibu, ninggalkan daripada suami. Misal seperti itu. Ninggalkan bapak, ninggalkan ibu, ninggalkan suami. Bapaknya dapat berapa? Berapa nal? Bapak nal? Misal nih, ada anak meninggal. Ya Allah. Maaf. Ada anak meninggal. Ninggalkan siapa? Suami. Berarti yang mati siapa? Anak anak. Ini mayit nih. Mayit. Ada suami, ada bapak, ada ibu. Misal, suami dapat berapa, Jang? Suami. Lihat tadi ada suami, bagian suami. Dapat berapa suami bagiannya? Mayit nih meninggal. Lihat dulu. Ini mayit meninggal. Berarti yang meninggal mayit nih kalau nisbat kepada suami, siapanya suami yang meninggal nih? Istri kan? Istri suami. Nah, suami itu ada berapa bagian yang dapat, Jang? Suami bukan ayah. 2. Kapan saja dia? Apa aja? Setengah kalau tidak ada keturunan. Kalau keturunan itu apa berarti kalau dibilang keturunan? Anak kan? Kalau dibilang keturunan berarti anak. Nah, sekarang di sini istri meninggal. Ada anak nggak di sini? Ada anak nggak, Jang? Di sini, Jang. Di sini, Jang, lihat, Jang. Sini ada anak enggak? Nggak ada? Nggak ada anak. Berarti kalau nggak ada anak, suami dapat berapa, Jang?
setengah. Nggak ada anak kan? Nggak ada anak. Berarti suaminya dapat setengah. Nggak ada anak, berarti suami dapat setengah. Satu itu. Kemudian bapak dapat berapa nal? Berapa nal? Dilihat lagi ente lihat lagi. Bapak itu dapat apa aja dia? Hah? Kenapa dapat seperenam? Hah? Lihat lagi coba. Ente perhatikan di sini. Mayit meninggal, cuman meninggalkan 3 ini. Istri meninggal, cuman ada 3 ini. Ada suaminya, ada bapaknya, ada ibunya. Ahli warisnya dari keturunan nggak ada. Nah, bapak itu ketika bapak ada, tapi keturunannya nggak ada, dapat berapa bapaknya? Asoba. Bapaknya dapat asoba. Asoba. Ibu dapat apa, Ustaz Nurdin? Ibu 1/3. Kenapa ibu 1/3? Karena tidak ada keturunan yang mewarisi, nggak ada keturunannya di sini. Tidak ada keturunan yang mewarisi, kemudian nggak ada saudara-saudara yang berjumlah. Artinya saudara yang berjumlah apa? Misal, kalau di sini ada saudara laki-laki 3, nah ini dibilang saudara yang jumlahnya lebih dari 1. Nah, ibu bisa dapat 1/3 karena nggak ada keturunan yang mewarisi, itu 1. Kemudian nggak ada saudara, baik itu laki-laki ataupun perempuan, jenis apapun itu saudaranya, baik saudara kandung, baik saudara sebapak, baik saudara seibu, apapun itu saudaranya. Kalau memang di sini nggak ada yang berjumlah, maka ibu dapatnya 1/3. Kayak gitu. Ini belum selesai bagiannya, nanti banyak lagi bagiannya. Nanti di sini dibikin asal masalahnya. Habis asal masalahnya nanti dibikin bagiannya berapa. Nanti kayak gitu, kayak gitu. Dibikin lagi. Ini runtutannya 2/3 ini apa misalnya? Nanti dibikin sini 6 misalnya atau berapa? 6. Ini berapa dapatnya 3. Ini dapatnya berapa? 1/3 dari 6 berapa? 1/3 dari 6. 1/3 dari 6 berapa? 1/3 dari 6 berapa? 1/3 dari 6 dapatnya 2. Sisanya asobah. Nah, ini kayaknya ada masalah lain lagi nih. Yang penting ini dulu. Anak ngajarin ente di sini dulu. Anak ngajarin ente di sini dulu. Yang penting ente tahu bagiannya dulu. Kayak gini, kayak gini. Nanti kita praktek lagi, sambil kita baca-baca lagi. Tamam. Itu itu bisa dapat 1/3 kalau tidak ada yang mewarisi dari keturunan dan tidak ada saudara-saudara yang berjumlah. Itu dapat 1/3 yang pertama. Yang kedua, bisa dapat 1/6. Ibu itu bisa dapat 1/6. Kapan ibu dapat 1/6? Kalau di situ ada yang mewarisi, ada keturunan yang mewarisi. Kalau di situ ada keturunan yang mewarisi, maka itu dapat 1/6. Dan ditambah lagi seperti syarat yang pertama tadi, kalau ada saudara yang berjumlah. Kalau ada saudara yang berjumlah dan kalau ada yang mewarisi tadi, keturunan yang mewarisi, maka ibunya dapat 1/6. Kemudian itu juga dapat 1/3.
Di sini dibilang sepertiga sisa. Sebenarnya ini masalah nanti anak jelasin lagi. Ada masalah yang disebut di dalam istilah faraid itu namanya mas'alatul gharawain. Ada nama yang disebut dengan mas'alatul gharawain. Nanti banyak masalah-masalah. Ada namanya masalah al-mushtarakah. Ada namanya mas'alatul gharawain. Ada lagi namanya masalah di al-aqdariyah. Banyak di dalam faraid ada masalah-masalah yang penting juga untuk kita pelajari. Tapi setelah kita tahu dulu bagian-bagiannya. Yang penting itu kita tahu dulu bagian-bagiannya. Udah di luar kepala bagian-bagian ini, baru kita rincikan lagi apa aja masalah-masalah yang perlu kita ketahui. Seperti itu. Nah, ini dapat sepertiga sisa ini kalau tidak ada keturunan yang mewarisi dan bersamanya itu ayah, suami dan istri kayak tadi nah. Ada suami, ada bapak, ada ibu. Udah itu aja. Itu aja. Ada suami, ada bapak, ada ibu. Itu aja cuman. Yang adanya cuman ini. Yang ada cuman ini. Kenapa tadi? Kalau kita bilang, kalau dibilang ini berarti kalau dibilang ini nanti kalau anak kasih tahu sedikit aja. Nanti ada asal masalah. Asal masalah berapa? 6. 6 ini nanti yang membagi. 6 dibagi setengah berapa? 6 dibagi setengah 3. 6 dibagi setengah 3. 6 dibagi sepertiga berapa berarti tadi? 2. Berarti sisa 3 tambah 2 berapa? 5. Sisa berapa? 1. Nah mungkin kan si bapak ini kan dapat daripada 1 tadi. Bapak dapat 1, ibu dapat 2. Ya kan? Ini nanti ada namanya mas'alatul gharawain. Nanti diinikan lagi. Makanya dia dibilang sepertiga sisa. Nanti kita jelasin, nanti kita jelasin. Yang penting ente tahu runtutannya dulu, tahu daripada bagian-bagiannya dulu. Ana ulangi lagi makanya ini. Sudah, habis itu apa yang kelima? Anak perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan dari anak laki-laki. Perhatikan. Anak perempuan dari anak laki-laki itu pertama dapat setengah. Kenapa dapat setengah? Kalau dia sendirian. Kalau dia sendirian dia dapat setengah. Kalau dia sendirian dia dapat setengah. Artinya misal nih kita contohkan, kita contohkan misalnya istri anak perempuan baru beli. Ada nggak di kelas-kelas? Istri, anak perempuan, ada istri, ada anak perempuan, misalnya terus ada istri, ada anak perempuan, ada ibu misalnya. Ada istri, anak perempuan, ibu. Meninggal, berarti yang meninggal siapa? Suaminya. Binisbah istri, suami. Binisbah anak, bapak. Binisbah ibu, anak. Tamam. Istri, dapat berapa barokah istri barokah? Tadi di situ lihat tuh, istri. Dia perhatikan nih. Di sini ada anak perempuan, di sini ada ibu, di sini ada istri. Istri dapat berapa?
Tinggal ente lihat dua bagian istri tadi. Ente perhatikan saja, dapat berapa kira-kira istri? Hah? Kalau di situ dibilang seperempat, kenapa? Nggak ada keturunan yang mewarisi. Kira-kira di sini ada nggak keturunan yang mewarisi? Siapa? Anak perempuan. Berarti nggak seperempat dong. Di sini ada anak perempuan yang mewarisi. Seperdelapan. Nih, paham tak nih? Nah, gini nih. Nah, tadi kan suami sama istri itu dia ada dua bagian. Ada dua bagian dapatnya. Kalau suami bisa dapat setengah, bisa dapat seperempat. Kalau istri bisa dapat seperempat, bisa dapat seperdelapan. Suami istri itu bisa dapat setengah, bisa dapat seperempat kalau tidak ada keturunan yang mewarisi. Keturunan yang mewarisi itu siapa? Furuknya, anaknya, anak laki-laki atau anak perempuan, atau anak nggak ada keturunan yang mewarisi. Di saat tidak ada keturunan yang mewarisi, si suami bisa dapat setengah, si istri bisa dapat seperempat. Tapi kalau ada keturunan yang mewarisi, maka si suami dapatnya seperempat, istri dapatnya seperdelapan. Kenapa istri di sini dapat seperdelapan? Karena ada anak perempuan. Anak perempuan itu keturunan yang mewarisi daripada harta peninggalan suaminya. Keturunan itu tinggalan, tinggalan daripada suami atau tinggalan daripada istri. Ketika istri meninggal, ninggalin anak nggak? Itu disebut dengan keturunan. Istri dapat seperdelapan. Anak perempuan dia dapat berapa dia? Anak perempuan dia? Anak perempuan dapat berapa? Ente lihat, ente bawa HP tak? Tidak bawa HP? Di ada berapa di anak perempuan nih? 2/3. Kenapa dapat 2/3 anak perempuan nih? Mana 2 orang? Mana 2 orang? Mana 2 orang di sini? Anda nggak bilang 2 orang loh, berarti ini 1. Anak perempuan kalau sendirian dapat berapa dia? Anak perempuan kalau dia sendirian, selagi tidak ada anak laki-laki, maka dia dapat setengah. Dapat setengah. Anak perempuannya dapat setengah. Anak perempuannya dapat setengah. Sisanya ibu. Nih, ibu dapat berapa nih? Bawa HP dah nih. Yit. Bawa HP dah? San? Dapat berapa San? Ada yang tahu ibu dapat berapa San? Den. Kenapa 1/6? Karena ada keturunan yang mewarisi. Ibu dapat 1/6. Jadi kayak gitu. Ente belajar faraid harus kayak gini. Kalau kita belajar faraid gak kayak gini, percuma artinya. Percuma. Gak bakal bisa kita lengket, gak bakal kita bisa paham. Faraid harus kayak gini kan. Jadi biar kita bisa langsung praktek. Ini ilmu yang diajari langsung dipraktekkan, bukan ilmu yang habis itu ente bisa tinggal seminggu, 2 minggu, walaupun gak ada pengajian kayak ente ulangi, ya sudah percuma. Artinya belajarnya percuma, walaupun dapat barokah, walaupun dapat pahala, tapi artinya ilmunya nggak lengket, ilmunya nggak lengket. Jadi kayak gitu. Jadi penting loh. Jadi kenapa anak ulangi lagi ini? Itu penting, penting. Apalagi untuk kita yang baru belajar. Untuk kita yang baru belajar penting untuk kita tahu dasar-dasar yang kayak gini ini penting. Nanti baru nanti hitung-hitungan lagi. Banyak sekali masalah ini baru 10% dari masalah yang dijelasin. Belum asal masalahnya, belum nanti cara baginya, belum nanti cara ininya. Banyak sekali, belum nanti ada masalah-masalah yang lain. Itu banyak. Jadi harus kita lengketkan dulu yang ini. Lengketkan dulu yang ini.
Jadi tadi udah. Pertama siapa? Binin. Anak perempuan. Anak perempuan. Anak perempuan dia dapat setengah kalau dia sendirian dan tidak ada yang mengasobahinya. Artinya tidak ada anak laki-laki. Itu yang pertama. Kemudian anak perempuan dapat 2/3. Kapan anak perempuan dapat 2/3? Anak perempuan dapat 2/3 kalau kiranya dia berjumlah itu berarti lebih dari satu, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Anak perempuan itu dapat 2/3 kalau dia berjumlah, seperti itu. Dan tidak ada yang mengasobahinya, Misal, anak kasih contoh lagi, mayit ninggalin suami ninggalin anak perempuan 2, ninggalin anak laki-laki. Tok, suami dapat berapa, Tok? Ada suami, Tok? Suami tadi ada 2 bagian kan? Dapat berapa suami? Kenapa dapat setengah? Harus tahu ketika ditanya kenapa. Kalau ada alasannya. Karena ada anak laki-laki, suami dapat setengah. Benar tak, San? Seperempat, Tok. Kenapa seperempat? Karena ada keturunan. Ada anak perempuan, ada anak laki-laki. Dapatnya seperempat. Anak ulangi lagi. Suami dapatnya cuma 2. Bisa setengah, bisa seperempat. Suami nggak mungkin dapat asobah. Istri nggak mungkin dapat asobah. Nanti anak jelasin asobah itu apa. Asobah itu ada 2 nanti. Ada asobah nasabiyah, ada asobah sababiyah. Asobah nasabiyah itu asobah yang ditetapkan dari jalur nasab. Itu dibilang dengan asobah nasabiyah. Anak ke bapak, kayak gitu. Anak jadi jalur nasab. Dari asal, dari ke furu ke furu. Jadi bapak, kakeknya kakek, itu bisa dapat asobah. Karena dari jalur nasab. Anaknya anak, itu bisa dapat asobah. Dari jalur nasab ada asobah dengan dari jalur sebab. Ada 3. Ada asobatun binafsih, ada asobatun bil ghair, ada asobatun ma'al ghair. Itu beda-beda semua. Ada asobah dengan sebab, ada asobah dengan nasab, ada asobah dengan sebab. Asobah dengan sebab dibagi jadi 3. Nanti jelasin semua itu. Tapi tadi yang ini harus kita paham. Nah, suami dapatnya 1/4 di sini. Kenapa suami dapat 1/4? Karena ada keturunan. Anak laki-laki, anak perempuan, ini disebut keturunan yang mewarisi. Kalau ada keturunan yang mewarisi, maka si suami dapatnya 1/4. Seperti itu. Kemudian 2 anak perempuan, Bustan. Dapat berapa 2 anak perempuan, Bustan? Kenapa anak perempuan dapat 2/3? Benar gak, Jainal? Kenapa salah? Asobah, perhatikan Ustaz.
Walaupun di sini anak perempuannya 2, tapi di sini ada anak laki-laki. Kalau udah anak laki-laki, anak perempuan mau 2, mau 3, mau 4, tetap dapatnya asoba sudah. Nggak ada istilahnya kalau 2 anak perempuan dapatnya 2/3, enggak. Anak perempuan dapat 2/3 kalau tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, mau jumlah anak perempuannya 10, laki-lakinya 1, semuanya dapat asoba. Jadi ini apa? Diginiin jadi asoba. Kayak gitu. Kayak gitu. Nah, penting jadi kita tahu tadi, tahu bagian-bagiannya. Tadi anak perempuan dapat setengah kalau dia sendirian dan tidak ada anak laki-laki. Yang pertama. Kedua, anak perempuan dapat 2/3 kalau apa? Kalau misalnya dia berjumlah 2 atau lebih dan tidak ada anak laki-laki. Kemudian anak perempuan dapat asobah. Yang ketiga, kapan anak perempuan dapat asobah? Kalau ada anak laki-laki, baru dia dapat asobah. Seperti itu. Tamam. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan enggak sampai sini? Terus ya, keturunan anak yang laki. Anak laki itu ada keturunan, ada anak. Dapat 1/6 ayah. Dapat 1/6. Misal kayak gini, matal mayyit misalnya dia ninggalin suami, anak, bapak, suami, anak, bapak. Bentar. Tamam. Suami, anak, bapak. Suami dapat berapa? Good. Suami dapat berapa, Good? Ada suami di sini, ada anak, ada bapak. Suami dapat berapa, Good? Kira-kira, Good? Suami dapat 1/4. Dapat 1/4. Kenapa 1/4? Ada anak tadi. 1/4. Anak dapat berapa, Jang? Anak laki-laki nih, Jang. Anak laki-laki, Jang. Dapat berapa, Jang? Anak laki-laki, Jang. Gak usah mikir lagi, Jang. Kalau udah anak laki-laki, asobah pasti, Jang. Gak usah dimikir lagi. Kalau udah anak laki-laki, udah pasti asobah. Udah. Anak laki-laki asobah. Bapak tadi 1/6. Kenapa tadi? Karena ada anak laki-laki. Kalau ada anak perempuan, dia dapat 1/6 tambah lagi asobah. Kalau ada anak kalau dapatnya anak perempuan, bukan anak laki-laki situ. Adanya anak perempuan, bapaknya dapat berapa? 1/6 plus asobah. Seperti itu. Nanti ada sisanya. Nanti ada sisanya. Bagiannya itu nanti ada sisa. Nanti pas kita praktek lagi, ente udah mendalami betul bagian-bagian faraid ini, ente udah dalami, ente udah tadi makanya anak kirim yang rapinya di grup itu, ente pelajari lagi di rumah itu, ente praktekkan lagi, ente perhatikan lagi.
Kalau ente udah betul-betul di luar kepala ente, baru kita bahas lagi masalah-masalah yang lain. Anda tinggal jelasin masalah asobah nanti akh mubarak Anda jelasin, nanti juga ada namanya akh mas'um, beberapa bagian masalah, baru kita ke masalah-masalah yang penting, gharawain, akdariyah, masalah musyarakah, itu baru kita pelajari. Asal masalah, tasihul masail, itu penting itu, ya. Itu tapi nanti itu, kalau ente sudah di luar kepala ente bagian ini, ketika ente ditanya, ini dapat berapa? Ente mikirnya nggak panjang gitu. Oh ini dari ini, kenapa dapat ini? Kalau nggak gini, gitu. Ente model mikirnya kayak gitu aja, nggak usah mikir-mikir jauh-jauh. Ente apalin itu aja. Anak perempuan dapat 1/2 kalau dia sendirian dan tidak ada anak laki-laki. Anak perempuan dapat 2/3 kalau misalnya dia berjumlah dan tidak ada anak laki-laki. Anak perempuan dapat asobah kalau apa? Kalau ada anak laki-laki. Udah, itu aja. Ente apalin tuh. Artinya ente tinggal merhatikan di sini. Kalau di situ, 3 itu yang anak sebut itu patokannya sudah. Mau ada kakek, mau ada bapak, mau ada ibu, mau ada suami, mau ada istri, anak perempuan kalau 1 nggak ada laki, anak laki-laki pasti dapat 1/2. Gitu aja, intinya nggak usah mikir jauh. Jadi bagian yang udah anak kirim, yang udah anak jelasin dia kemarin itu patokannya. Nah, patokannya itu ente harus tahu juga. Jangan ente cuma tahu bagiannya saja. Patokan yang dijelasin itu penting. Jadi biar ente bisa tahu, oh dia dapat sekian kalau gini, dia dapat sekian kalau gini, dia dapat sekian kalau gini, kayak gitu. Habis itu apa tadi? Habis anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, habis itu cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau dalam bahasa Arab ini dibilangnya bintul ibni. Bintul ibni. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki itu dapatnya ada berapa? Ada 5 di sini. Ada 5. Kalau di inti ada berapa? Ada 4. Nanti anak tambahin 1 lagi. Kalau di bahasa Arabnya ada 5. Yang pertama dia dapat 1/2. Yang pertama dia dapat 1/2. Kenapa dia dapat 1/2? Kalau dia sendirian. Kalau dia sendirian dia dapat 1/2. Yang pertama. Paham ya udah ini gitu. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki yang kedua dapatnya 2/3. Kenapa dapat 2/3? Kalau dia jumlahnya 2 atau lebih. Kalau jumlahnya 2 atau lebih cucu anak perempuan ini, dia dapatnya berapa? Dapatnya 2/3. Kemudian dia dapatnya asobah. Kapan dia bisa dapat asobah? Nah, bukan asobah, 1/6 dulu di sini. Kenapa dia 1/6? Kalau bersamanya ada 1 anak perempuan dari anak laki-laki. Anak contohin. Misal nih, lihat di sini. Ninggalin siapa? Ninggalin istri, ninggalin anak perempuan 1, kemudian ninggalin cucu perempuan, terus ninggalin cucu perempuan. Nal, istri dapat berapa, Nal? Istri dapat berapa, Nal? 1/8. Istri dapat 1/8. Anak perempuan dapat berapa, Di? Setengah. Anak perempuan dapat 1/2. Nah, cucu perempuan dari anak laki-laki ini dapatnya 1/6. 1/6. Ini setengah nih, salah nih. Ini setengah. Anak perempuan dapat 1/2. Cucu perempuan dari anak laki-laki ini dapatnya 1/6. Kenapa dia dapat 1/6? Karena di situ ada anak perempuan
satu. Karena di situ ada anak perempuan satu, maka apa? Maka dia dapat cuman seperenam. Anak perempuan dapat setengah, dia dapat seperenam. Seperti itu. Berarti ini yang mati siapa? Yang mati bapaknya. Mati bapaknya. Jadi cucu perempuan dia dapat seperenam kalau di situ ada anak perempuan. Kalau di situ ada anak perempuan. Kemudian cucu tadi dapat asobah. Kapan cucu perempuan dapat asobah? Kalau bersamanya ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dapat asobah. Nah, di sini juga cucu perempuan tadi bagian yang kelima, dia bisa tidak dapat apa-apa. Bisa enggak dapat apa-apa. Dalam istilah bahasa Arabnya mahjub namanya. Jadi cucu perempuan ini bisa enggak dapat apa-apa. Kalau tadi kan bagian 4 tadi dapat setengah, dapat 2/3, dapat 1/6, kemudian dapat asobah. Yang kelima apa? Enggak dapat apa-apa. Enggak dapat apa-apa. Kapan dia enggak dapat apa-apa? Dia enggak dapat apa-apa kalau ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki dia enggak dapat apa-apa. Atau kalau ada anak perempuan lebih dari 2 atau 3. Kalau ada anak perempuan 2 atau 3, maka cucu perempuan ini enggak dapat apa-apa. Enggak dapat apa-apa. Contoh, anak contohin Anak contohin. Di sini, contoh ini aja. Misalnya ini anak contohin yang pertama. Di sini ada istri, ada 3 anak perempuan, kemudian juga ada cucu perempuan. Ada cucu perempuan. Istri dapat berapa, Busan? Di sini, Busan. Istri dapat berapa di sini? Seperdelapan. Istri dapat 1/8. 3 anak perempuan dapat berapa, Barokah? 3 anak perempuan 2/3. Nah, 2/3. Kenapa? Karena dia berjumlah tadi. Dapat 2/3. Nah, cucu perempuan ini mana bagiannya? Enggak dapat. Enggak dapat dia. Dibilangnya mahjub dalam bahasa Arab mahjub. Kenapa? Karena anak perempuan ini lebih dari 1. Karena dia lebih dari 1 enggak dapat. Atau bukan anak perempuan, anak laki-laki ganti. Enggak dapat juga. Enggak dapat. Jadi seperti itu seperti itu. Ada 5. Jadi cucu dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki itu ada 5 bagian. Terus habis itu, jadi malam ini anak jelasin yang kayak gini dulu, habis itu saudara perempuan sekandung yang ketujuh nih, saudara perempuan sekandung. Dalam istilah bahasa Arab dibilang al-ukhut asy-syaqiqah. Syaqiqah itu kan kandung. Kalau li'ab berarti sebapak, kalau li'um berarti seibu. Kalau asy-syaqiqah atau syakik berarti saudara kandung atau saudari kandung. Nah, saudara perempuan kandung ini dia ada dapat daripada 5 bagian. Ada dapat daripada 5 bagian. Yang pertama saudara perempuan sekandung ini dia bisa dapat setengah. Kapan dia dapat setengah?
kalau dia sendirian. Kalau dia sendirian dan lam yakun lil mayyit far'un waris, tidak ada keturunan yang mewarisi. Keturunan yang mewarisi itu bukan hanya anak laki-laki saja, tapi juga kalau misalnya ada anak bukan hanya ada anak perempuan, tapi ada juga anak laki-laki. Wala abun, dan tidak ada ayah juga. Wala laha mu'assib, dan tidak ada yang mengasobahkan. Kalau anak bilang saudara perempuan sekandung, berarti yang mengasobahkan saudari perempuan sekandung itu siapa? Saudari. Ada saudari sekandung, saudari perempuan sekandung. Yang bisa membuat saudari perempuan sekandung itu dapat asobah itu siapa? Siapa? Saudaranya. Kalau dibilang saudara, kalau dibilang saudari, berarti yang mengasobahkannya saudaranya. Saudaranya gitu. Jadi disebutkan di sini saudara perempuan, saudara perempuan sekandung dapat setengah kalau dia sendirian dan tidak ada anak, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dan juga tidak ada ayah, kemudian tidak ada yang mengasobahinya. Tidak ada yang mengasobahinya. Contoh, anak contohin. Meninggal, seseorang meninggal, dia ninggalin istri, kemudian saudara perempuan, kemudian saudara laki-laki. Istri dapat berapa jang? Istri dapat berapa jang? Oh, kenapa dapat 8 jang? Seperempat. Dia dapat seperempat. Kenapa istri dapat seperempat? Gak ada keturunan. Ada anak nggak? Nggak ada anaknya. Nggak ada anak laki-laki, nggak ada anak perempuan. Nggak ada keturunan. Maka istri dapat seperempat. Nah, saudara perempuan dapat berapa nih? Saudara perempuan nih? Setengah. Benar nggak ya? Benar nggak ya? Saudara perempuan dapat setengah ya? Benar nggak ya? Nih, benar nggak nih? Saudara perempuan dapat setengah, benar nggak nih? Lihat nih, ente lihat nih, sini. Ada istri, ada saudara perempuan, ada saudara laki-laki. Nah, istri dapat seperempat karena nggak ada keturunan yang mewarisi. Saudara perempuan dapat berapa? Dapat berapa perempuan San? Asoba. Kenapa dia dapat asoba? Karena ada saudara laki-laki. Gitu aja sudah. Karena dia ada saudara laki-laki yang mengasobai saudara perempuan, yaitu saudara laki-laki. Kalau ada saudara laki-laki, saudara perempuan ini asoba. Kalau nggak ada saudara laki-laki, perempuan dapat berapa? 1, dapat setengah. Kalau dia dua dapat 2/3. Nanti kayak gitu, runtutannya sama seperti yang kita bahas di atas tadi. Sama aja kayak gitu. Tapi setiap tadi ada tambahan bagian. Semakin ke bawah semakin nambah bagiannya. Seperti itu. Nah, coba dilihat lagi. Saudara perempuan sekandung dapatnya setengah. Kalau sendirian, nggak ada keturunan yang mewarisi, nggak ada ayah, kemudian nggak ada saudara yang mengasobahi dia. Itu yang pertama.
Kemudian saudara perempuan dapat 2/3. Dapat 2/3 kenapa? Kalau dia 2 orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan dan juga tidak ada ayah. Ayah nggak ada. Kemudian saudara perempuan sekandung bisa dapat asobah. Kapan dia dapat asobah? Bersamanya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Bersamanya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Sebenarnya kalau di sini apa namanya? Nanti ada pembahasan lagi sebenarnya. Tapi ini dulu aja. Dia dapat asobah kalau bersamanya saudara laki-laki. Kalau bersamanya cucu laki-laki dari anak laki-laki atau bersamanya anak atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Sebenarnya yang pertama tadi dia dapat asobah kalau dia ada saudara laki-laki, itu yang pertama. Dapat asobah kalau ada saudara laki-laki. Ini langsung disebutin asobah ma'al ghair. Langsung disebutin asobah ma'al ghair. Nanti dulu itu pembahasannya nanti. Nah, habis itu saudara, nah sampai sini dulu. Sampai sini inti ada pertanyaan enggak? Ukhtun syaqiqah. Dia dapat asobah kalau ada saudara kandung. Saudara perempuan kandung bisa dapat asobah kalau ada saudara kandung atau ada bersamanya keturunan perempuan yang tidak ada yang mengasobahi, kemudian tidak ada ayah. 3 ini saja. Yang di situ kayaknya salah. Yang inti Indonesia itu salah. Yang inti itu kayaknya yang Indonesia itu salah. Kalau di inti ini apa? Kalau di inti ini dibilang asobah bersamanya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Salah itu. Salah. Saudara perempuan kandung itu dapat asobah kalau bersamanya saudara laki-laki, itu yang pertama. Kemudian dia bisa dapat asobah juga kalau bersamanya itu ada keturunan yang mewarisi perempuan dan perempuan yang mewarisi tersebut tidak ada yang mengasobahi. Itu kedua. Kemudian wala abun dan tidak ada bapak. Itu dia bisa baru dapat asobah. Selain itu nggak bisa. Kalau ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, dia malah nggak dapat apa-apa. Dia malah nggak dapat apa-apa. Kalau ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung ini nggak dapat apa-apa. Saudara perempuan kandung ini nggak dapat apa-apa. Kalau ada anak laki-laki nggak dapat apa-apa. Kalau ada bapak nggak dapat apa-apa. Seperti itu. Misal nih, anak contohin. Ada orang meninggal, dia ninggalin istri, dia ninggalin bapak, dia ninggalin saudari perempuan. Istri dapat berapa? Dapat berapa barokah istri barokah? Ada bapak, ada saudari perempuan, ada istri. Istri dapat berapa situ? Seperempat. Istri dapat seperempat. Kenapa dapat seperempat? Sudah nggak ada keturunan di sini, nggak ada anak. Udah, keturunan itu artinya nggak ada. Selagi nggak ada anak, mau ada siapa saja, suami istri dapat setengah, dapat seperempat.
Udah patokannya itu udah. Kalau nggak ada anak, pasti dia dapat seperempat. Istri nggak ada anak, pasti dapat seperempat. Patokannya itu. Nah, bapak dapat berapa bapak? Anal dapat berapa bapak Anal? Bapak dapat berapa? Asobah, asobah. Bapak dapat asobah. Saudari perempuan dapat enggak? Enggak dapat. Kenapa enggak dapat? Ada bapak. Ada bapak. Karena ada bapak dia enggak dapat. Karena ada bapak dia enggak dapat. Enggak dapat. Seperti itu jadi. Saudari perempuan itu kalau ada bapak, kalau ada anak atau ada anaknya anak, dia enggak dapat. Nah, kayak gitu. Nah, udah ente paham ini dulu. Ente paham ini dulu. Nanti nomor berapa? Nomor 8, 9 sampai ke bawah nanti kita jelasin lagi. Ente pahami dulu, ente lancari dulu di rumah, ente praktekkan lagi. Ente kalau bisa apalin dulu. Artinya yang kayak gini, ini intinya. Ini dasar inti yang sekiranya ini inti harus di luar kepala. Yang ini inti harus di luar kepala. Ini dasarnya. Artinya kalau yang ini saja inti nggak di luar kepala, nggak bakal bisa ini. Nggak bakal bisa. Bisa nggak inti memahami ini? Bisa. Bisa. Tapi dikit-dikit. Dikit-dikit. Makanya belajar atau nggak belajar ini, tetap ente ulangi di rumah. Jadi dari yang ana udah kirim tadi, ente pelajari itu. Ente pelajari, ente baca-baca, ente lihat perhatikan. Ente udah harus tahu patokannya. Simpel aja. Suami dapat setengah kalau nggak ada keturunan. Keturunan siapa? Anak. Anak. Suami dapat seperempat kalau ada anaknya. Kalau nggak ada dapat setengah. Begitupun istri. Istri dapat seperempat kalau ada anak. Kalau nggak ada anak, kalau ada anak dapatnya seperdelapan. Anak perempuan dapatnya setengah kalau sendirian, nggak ada yang mengasobahi. Artinya apa? Kalau di situ ada saudara perempuan, ada saudari perempuan, ada bapak, ada ibu, selagi anak perempuan itu satu dan tidak ada anak laki-laki yang lain, dia tetap dapat setengah. Tetap dapat setengah. Siapa di sini yang punya anak perempuan aja gak punya anak laki-laki? Biar, misalnya, dia nanti perempuan deh. Nanti nambah lagi nanti insya Allah ya, laki-laki insya Allah. Laki-laki. Misal Diar ini, Diar. Diar. Anak dia perempuan. Dia misalnya ninggalin istri, ninggalin anak, setelah umur panjang ya hari ini, harus ratusan tahun kalau bisa hidupnya. Dia ninggalin istri, dia ninggalin anak perempuan. Habis itu abahnya, ibunya masih hidup semua ada tuh, masih hidup semua ada. Saudara dia masih hidup semua. Nah, anak perempuannya dapat berapa? Udah, anak perempuan dia dapat 2/3. Sudah. Mau ada rame orang tetap bagian 2/3. Apa alasannya? Karena nggak ada anak laki-laki, kemudian anak perempuan jumlahnya 2 atau lebih. Udah. Mau ada bapak, mau ada ibu, mau ada istri, mau ada suami, mau ada saudara kandung, saudari kandung, sebapak, seibu, tetap anak perempuan dapatnya 2/3. Kalau nggak ada anak laki-laki dan jumlahnya 2 atau lebih, udah kayak gitu aja, simple, simple. Tapi ya yang kayak gini inti harus pahami, artinya gitu, karena ini dasarnya. Jadi percuma kita melangkah lebih jauh kalau dasarnya ini inti nggak bisa paham. Jadi apa akhirnya numpuk, numpuk, akhirnya nggak bisa ngikut, akhirnya percuma, hanya belajarnya percuma. Jadi inti dasar ini inti harus paham dulu. Dasar ini inti harus paham. Misal, apalagi anak perempuan dapat asobah. Anak perempuan dapat asobah kalau ada anak laki-laki, itu udah. Patokannya itu aja.
Kalau anak perempuannya 2, Beb, nggak usah tanya. Selagi ada anak laki-laki, mau anak perempuannya 100, anak laki-lakinya 1, tetap tetap dia dapat asobah. Nah, ada pertanyaan nggak sampai sini? Adal, yang ada pertanyaan silakan. Babiyah atau dengan sebab. Jadi asobah itu karena ada sebab, ada yang menyebabkan dia untuk menjadi asobah. Asobah sebab ini jadi 3 lagi nanti. Ada bagian 3 lagi. Ada asobah binafsihi, nanti sendirinya dia asobah. Ada asobah bil ghair. Ada nanti asobah ma'al ghair. Nah, saudara perempuan sekandung tadi bagiannya nanti itu asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair. Nah, itu nanti Ana jelasin itu nanti di bagian asobah. Intinya inti nggak usah jauh-jauh ke situ dulu. Yang penting inti tahu itu dulu aja. Rinciannya nanti lebih lanjutnya sesuai dengan bab-babnya kita pelajari. Ada lagi tidak?